Perkenalkan, nama aku Cindy Gracie Fadinaldo, biasanya dipanggil Cindy. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, angkatan 2024. Baik Kak, di sini saya ingin wawancara tentang beberapa pertanyaan tentang mitigasi bencana. Yang pertama itu, apakah Kakak mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman di kampus? Jika iya, seberapa sering Kakak mengikuti simulasi evakuasi tersebut? Kalau titik evakuasi kurang tahu ya Kak, soalnya ada sih beberapa yang ditampilkan di banner gitu, tapi bahasanya itu kurang dipahami. Jadi kurang paham sih Kak. Selanjutnya itu, menurut Kakak seberapa rentan kampus dan area sekitarnya terhadap bencana alam? Bisakah Kakak sebutkan jenis bencana yang paling mungkin terjadi di sekitar sini? Menurut aku sih kalau di kampus kita ini lumayan rentan ya, soalnya di lingkungan kita ini banyak pepohonannya. Terus di sini juga lumayan sering ada gempa, dan kalau hujan tuh biasanya diiringi sama badai juga. Jadi menurut aku rentan sih. Dia orangnya Selanjutnya itu, apa saran Kakak agar mahasiswa bisa aktif dan efektif dalam upaya mitigasi bencana ini? Kalau menurut aku dari pihak kampusnya sendiri itu bisa mengadakan seminar atau pelatihan-pelatihan tentang upaya mitigasi bencana, karena kita biasanya lebih fokus ke pelajaran-pelajaran pas perkuliahan gitu kan, nggak fokus ke hal-hal lain seperti upaya mitigasi bencana. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Kakak apakah kampus UNAN ini memiliki sistem peringatan dini tentang bencana seperti gempa? Kalau itu aku juga kurang tahu ya, karena susahnya akses atau mungkin pernah disebar tapi nggak kesampaian aja mungkin kali. Pertanyaan terakhirnya itu, apa tantangan terbesar yang Kakak atau teman Kakak hadapi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana? Untuk sejauh ini aku belum ada berkesempatan untuk mengikuti evaluasi ataupun upaya mitigasi bencana. Kalau mungkin lain kali aku akan mencoba buat ikut-ikut upaya mitigasi bencana. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, saya lanjut kepada narasumber kedua. Silakan perkenalannya. Baik, perkenalkan, nama saya Sanaldi dari Prodi Teknik Pertanian dan Sistem dengan NIM 24111145. Oke, saya langsung saja menanyakannya. Baik, pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul pada kampus ini? Saya tahu, soalnya ada beberapa titik yang telah dijadikan oleh UNAN. Itu tempat-tempatnya lapang jika titik kumpul jika adanya suatu masalah atau terjadi tragedi yang mungkin berkaitan dengan bencana alam gitu. Berarti Anda sudah mengetahui ya, berapa sering Anda mengikuti simulasi evakuasi? Kalau untuk simulasi evakuasi, saya dulu terakhir mengikuti itu pas SMA, dan itu terakhir kali cuma 1 kali gitu. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua. Seberapa rentan menurut Anda kampus kita ini terkena bencana alam? Baik, seperti yang kita ketahui ya, kalau universitas Anda sini terletak di antara perbukitan gitu. Nah, kita tuh pasti akan mengetahui kalau perbukitan itu rawan akan terjadinya longsor ataupun mungkin seperti kita lihat juga ada beberapa berita itu banjir gitu. Nah, terkadang dalam beberapa minggu terakhir ini juga terjadi gempa bumi gitu. Nah, tentu dengan adanya gempa bumi juga akan menimbulkan efek longsor terhadap di kampus Universitas Anda sini. Baik, saya lanjut pertanyaan ketiga ya. Apa saran Anda agar mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti upaya mitigasi bencana? Apa sarannya? Baik, saran saya semoga mahasiswa lebih aware lagi terhadap bencana-bencana alam yang ada gitu. Soalnya kan itu terkait dengan bagaimana perlindungan diri kita gitu. Jika kita tidak aware, nantinya jika ada bencana alam itu kita tidak akan tahu apa harus yang akan kita lakukan gitu loh. Nah, sehingga kita tuh akan ngomong aja jika ada suatu bencana alam. Nah, semoga mahasiswa lebih aware lagi, lebih perhatian lagi terhadap contoh-contoh mitigasi bencana. Semoga kita dan juga orang lain itu bisa bernafas selamat jika terjadi sebuah bencana alam gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah kampus UNAN sudah memiliki sistem peringatan dini tentang bencana seperti gempa? Menurut saya dengan adanya titik kumpul atau assembly point ini, UNAN telah menjadikan telah ada gitu loh, kayak aware kalau ntar kalau ada gempa udah ada titik kumpul, nanti kita berkumpul gitu. Nah, itu adalah bentuk salah satu kalau UNAN itu juga udah ada kesadaran dengan adanya titik kumpul. Kalau ntar kalau ada bencana, nah kita bisa di sini kumpul gitu. Dan juga ada beberapa gedung-gedung yang saya lihat itu juga udah ada alarm kebakaran gitu, alarm
semester 9 gitu. Nah ntar kalau ada bencana kita bisa mencet bel tersebut sehingga akan ada pemberitahuan kalau di sini ada bencana gitu. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan terakhir ini. Apa tantangan terbesar menurut Anda yang bisa kita hadapi ke depannya untuk mitigasi bencana ini? Apa tantangan? Tantangan dalam mitigasi bencana mungkin yang seperti saya bilang tadi, kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap mitigasi bencana tersebut, dan mungkin kalau untuk tantangan ya karena kurangnya kesadaran tersebut sehingga diri kita tersebut kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa aware terhadap diri kita saat bencana tersebut, dan juga mungkin orang lain juga akan menjadi dampaknya gitu. Saat kita panik, orang lain juga ikutan panik. Nah itu adalah bentuk tantangan menurut saya gitu. Nah semoga dengan adanya podcast ini, Tanya Jawab ini, semoga mahasiswa lebih aware lagi terhadap adanya mitigasi bencana sehingga tidak ada lagi korban-korban yang akan ada di saat bencana alam terjadi. Baik, terima kasih Saudara Isra. Sama. Nama saya Richard Sinaga dari jurusan apa? Dari jurusan teknik mesin. Jadi Richard ingin mewawancarai untuk 5 pertanyaan. Pertama, apakah Anda mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman di kampus? Jika iya, seberapa sering Anda mengikuti simulasi evakuasi? Kalau mengikuti simulasi saya kurang tahu ya. Cuman kalau untuk titik kumpul itu di situ ada lokasi kumpul atau jalur evakuasinya. Terus yang kedua, menurut Anda seberapa rentan kampus dengan area sekitarnya terhadap bencana alam? Bisakah Anda sebutin jenis bencana yang paling mungkin terjadi di sini? Bencana yang paling mungkin terjadi di Sumatera Barat ini terutama Padang ya gempa bumi. Terus berapa seringnya kan lumayan sering juga. Apa saran Anda agar mahasiswa lebih aktif dan efektif dalam upaya mitigasi bencana? Disarankan melakukan seminar tentang evakuasi pada saat bencana, terus ada simulasinya. Menurut Anda, apakah kampus Anda memiliki sistem peringatan dini tentang bencana gempa? Setahu saya kayaknya ada ya, cuman saya belum pernah dengar. Yang kelima, pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang kamu atau temanmu hadapi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana? Tantangan terbesar mungkin kendala waktu untuk mengikuti acara. Sekian dari wawancara saya ucapkan terima kasih kepada Richard. Baik Kak, permisi, di sini saya Lara Ramadhani, biasa dipanggil Alia, dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, mau mewawancari Kakak terkait mitigasi bencana. Sebelumnya Kakak boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, izin perkenalkan diri, saya Ladivana Jo Putri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Baik Kak, jadi kita langsung saja wawancaranya ya Kak. Menurut Kakak, apakah Kakak mengetahui jalur evakuasi ataupun titik kumpul aman di sekitaran kampus UNAN atau gedung di UNAN? Tahu. Kalau udah tahu di mana ya Kak? Itu ada di beberapa sekitaran gedung belajar. Itu contohnya aku pernah lihat di gedung belajar B. Jika Kakak mengetahuinya, seberapakah sering Kakak mengikuti simulasi evakuasi terkait bencana alam tersebut? Sejauh ini baru sekali sih. Apa nama simulasinya tuh Kak? Nama simulasi itu HKB, singkatannya itu HKBN atau biasa disebut juga Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Lanjut ya Kak, menurut Kakak seberapa rentan kampus UNAN dan area sekitarnya terhadap bencana alam? Cukup rentan sih Kak. Bolehkah Kakak sebutkan jenis bencana apa yang mungkin terjadi di sekitaran UNAN tersebut? Mungkin yang paling berpotensi terjadi itu misalnya kayak gempa bumi atau angin badai gitu, terus banjir gitu, kalau misalnya air meluap. Lanjut ya Kak, apa saran Kakak agar mahasiswa bisa lebih aktif dan efektif dalam upaya mitigasi bencana? Dengan mengikuti pelatihan tadi Kak atau seminar-seminar gitu kan, jadi lebih menambah pengetahuan, terus juga bisa mungkin meningkatkan literasi lewat dari literasi digital dari sosial media. Lanjut Kak, pertanyaan yang keempat, menurut Kakak apakah kampus UNAN memiliki sistem peringatan dini tentang bencana alam seperti gempa? Kalau setahu ini tuh belum ada. Lanjut, pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang Kakak ketahui atau teman Kakak hadapi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana? Kurang pengetahuan tentang hal itu, jadi
bingung harus melakukan apa ketika terjadinya bencana. Mungkin sekian saja wawancaranya kakak. Makasih. Kenalan diri kak. Izinnya perkenalkan, nama aku Genada Putri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 24. Oke, kita mulai ya kak wawancaranya. Yang pertama, apakah kakak tahu tentang jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman di kampus UNAN ini? Jika iya, seberapa sering kakak mengikuti simulasi evakuasi yang ada di sini? Kalau untuk titik kumpul mungkin ada ya, karena di setiap gedung UNAN pasti ada gambaran kita berada di gedung mana dan harus pergi evakuasinya kemana. Tapi kalau menjalankan pelatihan tentang evakuasi itu belum sesering itu. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut kakak seberapa rentan kampus UNAN dan area sekitarnya terhadap bencana alam? Bisakah kakak sebutkan jenis bencana yang paling mungkin terjadi di sini? Mungkin kalau di UNAN sendiri karena dia di atas mungkin nggak terlalu rentan terhadap bencana, tapi tetap ada kayak gempa bumi, hujan, badai, dan itu tuh tetap harus waspada aja sih kalau di UNAN ini. Lanjut, yang ketiga, apa saran kakak agar mahasiswa bisa lebih aktif dan efektif dalam upaya mitigasi bencana? Bisa ikut dia universitas itu bisa ngadain seminar pelatihan gimana caranya kalau terjadi kebencanaan gitu sih kalau menurut aku. Yang keempat, menurut kakak, apakah kampus UNAN memiliki sistem peringatan dini tentang bencana seperti gempa? Mungkin nggak ada ya, karena selama kita gempa pun kita nggak ada dikasih tahu pemberitahuan dari UNAN gitu loh, kayak tiba-tiba gempa aja gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar yang kakak alami dan teman kakak dalam menghadapi atau melakukan kegiatan mitigasi bencana? Paling ini kalau misalnya kita lagi ada di luar atau lagi ada di kampus gitu, jadinya kayak berhamburan gitu semuanya pada keluar gitu, jadi desak-desakan gitu sih tantangannya. Oke, terima kasih ya kak. Kenalin, aku Marsyadina Laura dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini aku ingin ada beberapa pertanyaan tentang mitigasi bencana. Pertanyaan yang pertama, apakah kakak mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman di kampus ini? Jalur mitigasi dan titik aman di kampus ini aku tahu karena ada papan informasi di dekat gedung itu diinfoin tentang jalur mitigasi dan jalur aman di UNAN ini. Pertanyaan kedua, menurut kakak seberapa rentan kampus dan area sekitarnya terhadap bencana alam, dan bisakah kakak sebutkan jenis bencana yang paling mungkin terjadi di sini? Kalau di UNAN karena letaknya di perbukitan, kemungkinan terbesar itu adalah bencana alam, tsunami, gempa bumi, sama tanah longsor. Pertanyaan yang ketiga, apa saran kakak agar mahasiswa bisa lebih aktif dan efektif dalam upaya mitigasi bencana? Mungkin bisa diadain kayak pelatihan gitu buat para mahasiswa tentang mitigasi bencana ini. Pertanyaan yang keempat, menurut kakak apakah kampus UNAN memiliki sistem peringatan dini tentang bencana alam seperti gempa? Kalau di UNAN mungkin ada, tapi aku belum tahu karena belum ada selama aku di sini belum ada sosialisasi tentang penanggulangan dini dari bencana tersebut. Pertanyaan terakhir nih kak, apa tantangan terbesar yang kakak dan teman kakak hadapi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana? Yang kayak tadi pelajaran tadi yang masih kurang itu termasuk tantangan karena kita jadi belum tahu kan bagaimana cara mengatasi bencana, dan juga kalau misalnya terjadi bencana itu kita belum tahu gimana cara penanggulangannya. Oke, terima kasih kak. Perkenalkan, saya Akil Jofaidi dengan NIM 2411113003 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Oke, langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Boleh, Bang? Apakah Anda mengetahui jalur evakuasi atau titik kumpul yang aman di kampus ini? Saya sudah tahu mengenai titik kumpul serta jalur evakuasi dari kampus ini. Contoh saja ada palang assembly point atau titik kumpul yang terdapat pada. Oke, berarti Anda mengetahui ya. Seberapa sering Anda mengikuti simulasi evakuasi? Untuk simulasi evakuasi sebenarnya saya sendiri masih belum pernah mengikutinya. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua. Menurut Anda, seberapa rentan kampus UNAN ini akan terkena bencana alam? Untuk bencana alam sendiri mungkin kampus UNAN
sangat besar kemungkinannya karena kita berada di kondisi geografisnya yang rentan terhadap bencana alam. Bisakah Anda sebutkan jenis bencana alam yang mungkin bisa terjadi? Untuk lokasi perbukitan ini mungkin seperti longsor dan gempa akan mungkin terjadi di Unan. Oke, saya lanjut pertanyaan ketiga. Apa saran Anda agar mahasiswa bisa lebih aktif dan dalam upaya mitigasi bencana ini? Mungkin mahasiswa bisa mengikuti pelatihan serta seminar-seminar tentang bencana alam. Oke, saya lanjut pertanyaan keempat. Menurut Anda, apakah kampus Unan memiliki sistem peringatan dini tentang bencana alam? Menurut saya ada, tapi masih belum cukup banyak dan harus ditingkatkan lagi. Untuk pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar yang mungkin Anda hadapi dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana ini? Mungkin tantangan terbesar saya adalah kurangnya kemauan serta waktu yang juga tidak ada mengingat tugas yang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.